Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan lanjutkan bedah kisi-kisi TKA Matematika SMA. Nah, dalam kesempatan ini yang saya bedah eh, adalah materinya adalah aljabar. Kemudian submaterinya adalah sistem pertidaksamaan linier. Di dalamnya nanti ada yang namanya program linier. Ya, kemudian sebelum saya membedah soal, ya, terlebih dahulu saya akan membedah konsep. Jadi sebelum kita membahas sistem pertidaksamaan linier, terlebih dahulu sebagai dasar untuk membahas program linier atau sistem pertidaksamaan linier adalah menggambar garis lurus. Ya. Nah, pada kesempatan ini bedah konsep yang saya berikan adalah bagaimana yang pertama nanti adalah menggambar garis lurus. Nah, ini penting ini, menggambar garis ini ya. Ya, pahami, simak dan pahami apa yang saya sampaikan berikut ini. Ya, di situ saya langsung ke contoh yang lebih konkret. Bagaimana menggambar garis lurus maksud saya. Nah, jadi garis itu, kan, garis. Nah, jadi garis itu bisa berbentuk aljabar seperti nampak pada sebelah kiri itu. Nah, juga garis bisa diilustrasikan secara geometris. Ya. Nah, bagaimana mentransformasi dari garis dalam bentuk aljabar ke dalam bentuk geometris. Ya, simak seperti ini. Jadi saya contohkan di situ. Nah, itu gambarlah grafik garis lurus dengan persamaan. Yang nomor satu itu yang akan saya gambar adalah garis yang persamaannya 3x ditambah 10y itu sama dengan 30. Nah, ini persamaan garis dalam bentuk aljabar. Nah, berikutnya akan saya jelaskan bagaimana mentransformasi bentuk aljabar ini ke dalam bentuk geometri. Nah, ini yaitu mencari titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Buat tabel dulu yang paling enak. Buat tabel begitu. Tabel ini X, ini Y. Tuh. Nah, berikutnya nanti ini X, Y gitu. Buat tabel. Ini untuk memudahkan bagaimana mentransformasi garis secara aljabar ke dalam bentuk geometris. Nah, ini nanti bergantian. Yang ininya 0, yang Y-nya bernilai 0, dan X-nya bernilai 0, bergantian. Nah, ini yang di dulu, Y-nya 0, kemudian X-nya 0. Kemudian mencari siapa X-nya untuk di sini, dan siapa Y-nya untuk di sini. Nah, caranya begini. Caranya begini. Jadi, ini penting. Ya, tanpa memahami ini nanti kalian tidak bisa memahami bagaimana membahas program linier atau pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan linier. Nah, caranya ini kan 3x untuk mengisi yang ini. Nah, untuk isian yang ini. Siapakah yang di sini? Nah, ini bentuknya aljabarnya kan 3x ditambah 10y sama dengan 30. Artinya ini kan Y-nya yang 0, Y-nya 0. Berarti Y-nya diganti 0. Berarti kan 10 kali kan 0 kan 0. Berarti 3x sama dengan 30. Berarti X-nya nanti sama dengan 30 per 3. Berarti sama dengan 10. Berarti ini isinya 10. Begitu. Nah, ini yang pertama.
Yang kedua, itu kan 3X plus 10Y, bentuk aljabarnya kan sama dengan 30. Untuk mengisi siapa yang ada di sini itu, siapa yang ada di sini, ini kan X-nya 0, X-nya 0. Berarti X-nya diganti 0, 3 kalikan 0, 0, tinggallah 10Y sama dengan 30. Maka Y-nya nanti adalah 30 per 10 sama dengan 3. Berarti isinya 3. Nah, itu isinya 3. Kemudian mencari di sini, siapakah yang di sini? X, Y, X-nya kan 10. Nah, 10, Y-nya 3, Y-nya 0 maksudnya, berarti 10,0. 10,0. Kemudian ini kan X-nya 0, Y-nya 3, berarti 0,3. Nah, titik ini nanti yang dibutuhkan. Titik ini yang dibutuhkan, sama titik ini yang dibutuhkan. Tapi prosesnya seperti yang saya jelaskan barusan tadi. Nah, setelah itu kita buat sistem koordinat kartesius. Nah, kita buat. Nah, koordinat kartesiusnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini jangan lupa adalah sumbu Y, sementara ini adalah sumbu X. Gitu. Nah, tadi sudah kita hitung, yang kita butuhkan kayak ini, 10,3. 10,0 maksud saya. Nah, 10,0. Jadi kira-kira 10. Ya, di sini 10. Nah, ini nih 10. 10 artinya 10,0. Jadi pada koordinat itu, kalau ada titik ini, kalau ini 1, artinya ya 1,0. Kalau di sini 2, artinya 2,0. Nah, dalam sistem koordinat kartesius itu. Kalau misalkan di sini itu adalah 1, itu maknanya 0,1 ini. 0,1. Kalau di sini itu 2, maknanya adalah 0,2. Kalau 1 pada sumbu X, artinya 1,0. 2 pada sumbu X itu 2,0. 1 pada sumbu X itu, 1 pada sumbu Y itu ya 0,1. 2 pada sumbu Y itu artinya 0,2. Nah, ini kan 10,0. X-nya 10, Y-nya 0. Ya ini. Nah, kemudian ini titiknya 0,3. 0,3. Berarti 0,3 di sini 3. Kalau ke sini 10 dikira-kira berarti sepertiganya. Nah, ini itu adalah 3. 3 itu artinya 0,3. Nah, kalau dua titik ini dihubungkan, begitu. Nah, menghubungkan dua titik ini. Nah, garis inilah, garis ini itu adalah bentuk geometris dari persamaan garis 3X plus 10Y sama dengan 30. Nah, jadi garis ini adalah bentuk geometris dari persamaan garis 3X plus 10Y sama dengan 30. Nah, itu yang pertama. Jadi tadi saya menjelaskan bagaimana melukis garis ini. Nah, garis dengan persamaan secara aljabar 3X ditambah 10Y sama dengan 30. Nah, setelah menggunakan langkah-langkah tadi, nah, ini tadi, maka bisa ditransformasikan ke dalam bentuk geometris. Dalam hal ini dalam sistem koordinat kartesius. Ini 10, ini 3. Ingat 10 tadinya 10,0. 3 ini adalah 0,3. Kemudian dari dua titik ini dihubungkan. Itulah bentuk geometris dari 3X ditambah 10Y sama dengan 30. Nah, itu. Yang kedua, yang kedua, yang kedua yang akan saya bahas adalah ini.
Bagaimana menggambar garis ini? Menggambar garis secara aljabar dengan persamaan 4x ditambah Y sama dengan 8. Nah, bagaimana itu? Nah, yang nomor 2 itu. Nomor 2 itu yang akan dilukis garisnya ya, adalah 4x ditambah Y sama dengan 8. Sama prosesnya. Sama prosesnya. Sama. Membuat tabel. Membuat tabel. Ini X, ini Y, begitu. Nah, buat tabel ini. Ini adalah X, Y. X, Y. Nah, ini diisi 0. Ini diisi 0. Tuh, seperti tadi caranya. Kemudian akan mengisi siapa ini? Nah, dari sini persamaan garisnya secara aljabar kan ini. Apa artinya di sini ini? Nah, kolom pertama ini yang mau kita isi. Kolom pertama ini. Y 0. Y-nya 0. Berarti Y 0. Berarti 4X ditambah 0 sama dengan 8. Begitu. Maka X-nya sama dengan 8 dibagi 4. 2. Maka isinya ini adalah 2. Berarti ini nanti adalah 2,0. Nah, untuk mengisi ini, sekarang mengisi ini, itu kan 4X ditambah Y sama dengan 8. Nah, ini kan X-nya yang 0. X-nya 0. Berarti kalau X-nya 0, ini 0. Y sama dengan 8. Berarti ini isinya 8. Nah, titiknya ini siapa? Selalu X, Y 0,8. Nah, itu. Nah, setelah itu kita menggambar koordinat. Tim koordinat. Digambar begitu. Ini sumbu X. Sorry, sumbu Y maksud saya. Nah, ini sumbu X. Nah, ini sumbu X. Nah, caranya berarti kalau 2,0 itu pada sumbu Y, pada sumbu X maksud saya. Kalau 2,0 itu pada sumbu X menunjukkan angka 2. Dikira-kira aja, ini 2. Angka 2. Artinya 2,0. Kalau pada sumbu X 2 itu artinya 2,0. Kemudian 0,8. Nah, 0,8 berarti ini pada sumbu Y sejauh 8 dari 0. Kalau 2-nya segini, ya 8-nya kira-kira segini. Nah, ini 8. 8 ini artinya 0,8. 0,8. Nah, dihubungkan oleh garis. Dua titik ini dihubungkan oleh garis. Begitu. Nah, ini. Maka garis ini. Garis yang barusan saya lukis ini. Adalah ilustrasi geometris dari persamaan garis secara aljabar 4X plus Y sama dengan 8. Jadi garis ini adalah ilustrasi geometris dari persamaan garis 4X plus Y sama dengan 8. Jadi garis itu bisa berbentuk aljabar ini, dan juga bisa diilustrasikan secara geometris. Nah, ini persamaan garis lurus. Nah, coba
Sekarang untuk lebih mendalam sudah konsep ini saya tambahi untuk persamaan garis. Bukan hanya contoh 1, 2 ini. Misalkan saya punya seperti ini. Nah, misalkan akan menggambar garis dengan persamaan secara aljabar, misalkan 5x begitu. Ditambah 4y sama dengan 20 begitu. Misalkan garis dengan persamaan 5x ditambah 4y sama dengan 20 diilustrasikan secara geometris misalkan. Ini langsung. Kalau tadi kan saya buat kotak seperti ini. Sekarang langsung ini. Nah, langsungnya bagaimana? Seperti ini langsung contohnya. Buat sumbu koordinat. Nah, buat sumbu koordinat begitu. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Caranya begini langsung, ini langsung. Nah, langsungnya itu gimana? Kita ingin mencari bilangan yang ada di sini. Caranya apa? Y ditutup, Y ditutup. 5X sama dengan 20. Berarti X-nya berapa? 4, yaitu 20/4. Nah, X-nya 4, ya kira-kira di sini. Nah, 4. Gantian, kalau tadi Y-nya yang ditutup memperoleh nilai X, begitu. Sekarang kalau X-nya ditutup memperoleh nilai Y. Nah, 4Y sama dengan 20. Berarti Y-nya nanti 20 bagi 4, 5. Nah, kalau ke sini 4, lebih panjang sedikit, ini 5. Nah, begitu. 4 ini artinya 4,0 ya. 5 ini artinya 0,5. Nah, ini dihubungkan. Nah, ini cara langsung. Nah, ini garis merah ini merupakan ilustrasi secara geometris dari persamaan garis 5X plus 4Y sama dengan 20. Saya berikan contoh lagi, biar mendalam. Nah, contoh lagi misalkan persamaannya adalah X plus 3Y sama dengan 12 misalkan. Yang kedua, ya buat sumbu koordinat begitu. Buat sumbu koordinat sumbu Y sama sumbu X begitu. Sumbu X begitu. Ya, kurang lurus enggak apa-apa. Ya, misalkan asumsikan lurus sumbu Y. Caranya langsung untuk memperoleh siapa bilangan yang ada di sumbu X ya, Y-nya ditutup. Berarti X-nya berapa? 12. Ya, 12. Ya, kira-kira di sini 12. Oh, namanya kira-kira sketsa garis 12. Sekarang siapa di sumbu Y ini ya X-nya yang ditutup. Nah, X-nya ditutup. 3Y sama dengan 12. Berarti Y-nya sama dengan 4. Nah, 4. Y-nya sama dengan 4. Kalau ke sini 12, 4 seperempatnya. Kira-kira di sinilah. Nah, ini 4. Nah, 4 ini artinya 0,4. Sementara 12 ini artinya 12 kemana? Nah, dihubungkan. Nah, dihubungkan. Nah, ini menggambarkan secara langsung. Nah, ini garis yang saya lukis barusan ini merupakan ilustrasi secara geometris dari garis dengan persamaan X plus 3Y sama dengan 12. Nah, saya tambah lagi. Ya, biar mantap. Misalkan akan menggambar garis 10X min 4Y misalkan sama dengan 20 misalkan. Misalkan. Sama caranya berarti menggambar ini koordinat. Nah, ini sumbu Y. Kemudian ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, ini adalah sumbu X, begitu. Nah, caranya ini ditutup. Nah, ditutup. 10X sama dengan 20, X-nya 2. X-nya 2. Oke, X-nya 2 ya kira-kira di sini. Nah, kira-kira. Ini 2. Jadi untuk memperoleh X-nya itu kan
Y-nya ditutup 10X sama dengan 20. Berarti X-nya sama dengan 2. Sekarang gantian. Gantian. Nah, gantian. Sekarang ini ditutup. Nah, min 4Y sama dengan 20. Y-nya sama dengan 20 min 4. Berarti 5. Ya, diperpanjang. Jadi perpanjang. 5. Yang panjang ini. Ya, 5 kira-kira di sinilah 5-nya. Ini adalah negatif 5. Negatif 5. Negatif 5 artinya 0,5. Kalau 2 ini artinya 2,0. Nah, dihubungkan. Dua titik itu dihubungkan. Maka inilah, nah diperpanjang saya bawah itu. Inilah ilustrasi geometris dari persamaan garis. Nah, itu 10X min 4Y sama dengan 20. Nah, misalkan lagi akan melukis garis dengan persamaan. Nah, misalkan adalah 3X ditambah dikurangi 2Y sama dengan misalkan adalah ini adalah 6 itu. Sorry, negatif 6 misalkan negatif 6, negatif 6. Biar variasi. Negatif 6. Negatif 6. Bagaimana cara menggambar itu? Ya buat koordinat. Sistem koordinat. Buat ini. Nah, ini adalah sumbu X. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Caranya tetap. Caranya tetap. Apa caranya? Untuk mencari X, tutup Y-nya. Tutup Y-nya. Nah, 3X sama dengan negatif 6. Berarti X-nya negatif 6 dibagi 3 dan negatif 2. Nah, kira-kira negatif 2 di sini. Negatif 2. Sementara untuk menentukan siapa Y-nya, X-nya yang ditutup. Negatif 2Y sama dengan negatif 6, berarti Y-nya negatif 6 dibagi negatif 2, berarti Y-nya 3. Kalau 2-nya sini, berarti 3-nya di sini. Nah, ini 3. Ingat, 3 itu 0,3, kalau ini min 2,6. Dihubungkan. Nah, dihubungkan. Nah, inilah garis yang barusan saya lukis ini merupakan ilustrasi secara geometris dari garis dengan persamaan 3X min 2Y sama dengan negatif 6. Nah, itu harus kalian pahami itu. Harus kalian pahami. Ya, itu. Nah, setelah itu saya lanjutkan. Ini masih bedah konsep menggambar garis lurus. Karena dasarnya membahas sistem pertidaksamaan linear adalah menggambar garis. Tidak bisa menggambar garis, berarti tidak bisa memahami konsep apa itu sistem pertidaksamaan linear, dan di situ di dalamnya ada program linear. Nah, sekarang itu tadi yang harus kalian pahami yang pertama. Yang kedua, nah ini yang saya akan jelaskan lagi bagaimana menggambar garis ini. Nah ini, nah, coba itu. Kalau ada X sama dengan 1 itu gambarnya bagaimana? Kalau X sama dengan 1 itu gambarnya bagaimana? Nah, kalau X-nya sama dengan 1, nah ini gambarnya begini. Nomor 3 akan menggambar garis dengan persamaan X sama dengan 1. Sama.
membuat koordinat dulu. Koordinat kartesian. Nah, sumbu Y, kemudian ini sumbu X. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, akan menggambar X sama dengan 1. Ya, berarti di X ini 1. Kalau di X ini 1, kemudian ditarik garis. Nah, begini. Maka ini itu pasti persamaan garisnya X sama dengan 1. Jadi ini X sama dengan 1. Jadi kalau ini 1, di sini itu 1, maka ini garis ini persamaannya adalah X sama dengan 1. Nah, sekarang yang keempat akan menggambar garis dengan persamaan. Nah, garis ini persamaan 4. Yang keempat itu adalah garis dengan persamaan X sama dengan 4. Bagaimana cara mentransformasi garis dengan persamaan X sama dengan 4 ke dalam bentuk geometri. Nah, ini garisnya adalah aljabar persamaannya adalah X sama dengan 4. Nah, ini akan dilukis atau digambar atau ditransformasikan ke dalam bentuk geometris. Bentuk geometris. Nah, ini gini. Nah, ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Caranya, ya nanti ini harus 4. Ini itu 4. Kalau itu digambar, sejajar dengan sumbu Y, sejajar sumbu Y, sejajar sumbu Y. Nah, maka ini nanti adalah bentuk geometris dari garis dengan persamaan X sama dengan 4. Nah, X sama dengan 4. Itu bentuk geometrisnya. Nah, untuk memperdalam dua contoh ini, nah, saya akan berikan contoh yang lain. Misalkan akan menggambar garis dengan persamaan X sama dengan negatif 3. Misalkan, bagaimanakah bentuk geometris dari persamaan garis X sama dengan min 3 itu. Nah, ya kita buat koordinatnya. Sumbu koordinat maksud saya. Nah, digambar begitu. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X, begitu. Nah, ini karena X sama 3, min 3 di sebelah kiri, karena ini 0, kan itu kan. Berarti min 3 di sini, ini min 3. Nah, min 3. Kalau ini saya tarik garis yang sejajar sumbu Y, begitu. Nah, ini nanti garis secara geometris. Nah, ini adalah ilustrasi geometris dari garis dengan persamaan X sama dengan negatif 3. Begitu. Nah, misalkan lagi. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya misalkan disuruh melukis garis dengan persamaan X sama dengan misalkan dah 5, misalkan gitu. X sama dengan 5. 5. Jadi dibuat sistem koordinatnya. Nah, sistem koordinatnya. Nah, sistem koordinatnya. Sumbu koordinatnya maksud saya. Nah, ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kalau 5, mencari nanti 5 di sini. Kira-kira di sini. Ini 5. 5, ini 5. 5. Nah,
Maka ini ditarik garis begitu sejajar sumbu Y. Nah, sejajar sumbu Y. Maka persamaan G ini adalah X sama dengan 5. Nah, itulah ya. Jadi kalau ini 1, maka persamaannya X sama dengan 1. Kalau ini nanti 4, maka persamaannya X sama dengan 4. Begitu. Kalau ini itu adalah min 3, kalau ini itu min 3, nah, ini itu min 3, ini min 3, maka persamaan garis adalah min 3. Kalau ini 5, ini itu 5, menunjukkan 5, maka persamaan garisnya adalah X sama dengan 5. Nah, itulah bedah konsep yang saya berikan pada kesempatan pertama ini. Ini pahami betul. Pahami betul. Nah, sekarang saya berikan latihan sekarang. Agar pemahaman kalian semakin mendalam, bagaimana mentransformasikan bentuk aljabar garis ke dalam bentuk geometrisnya. Ini contohnya ini yang dikerjakan. Perintahnya gambar garis. Yang pertama, kalau ada 5x ditambah 2y sama dengan 20. Yang pertama. Nanti coba dilukis itu. Nah, yang kedua nanti min 3x ditambah y sama dengan 9. Yang ketiga dilukis 4x min 3y sama dengan 12. Nah, dilukis itu. Yang keempat 6x ditambah dikurangi 2y sama dengan negatif 24 misalkan. Yang kelima adalah bagaimana menggambar garis 10x ditambah 5y sama dengan 30. Nah, nanti tulis itu. Yang keenam, coba nanti digambar, dilukis garis dengan persamaan X sama dengan negatif 2. Yang ketujuh, coba digambar, dilukis garis dengan persamaan X sama dengan 8. Yang ke-8, cobalah lukis garis X sama dengan negatif 5. Yang ke-9, cobalah lukis garis dengan persamaan X sama dengan 5/2. Misalnya. Yang ke-10, cobalah lukis garis dengan persamaan X sama dengan 7/3. Nah, itu sebagai latihan, silakan dikerjakan. Dari situlah nanti pemahaman kalian dalam mentransformasi persamaan garis secara aljabar ke dalam bentuk geometris. Nah, itu dasar yang harus kalian pahami sebelum saya membahas program linier. Ya, itu saja kali ini dari saya. Ya, semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.